Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh iya, kesempatan kali ini Hani akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kukira Tamu, Ternyata Madu. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Pagi ini, dengan kesal, ku tutup pintu kamar dengan kasar. Lagi-lagi aku sudah dibuat emosi oleh sikap manja Dila. Ia tak ingin ku tinggal kerja. Sudah seperti anak balita saja, lama-lama sifatnya. Ku acuhkan tangisannya pagi itu. Dila memang masih mendapat izin karena keguguran kemarin. Tapi aku harus kembali bekerja. Tak bisa selalu menemaninya yang sudah terlihat sehat. Pekerjaan di kantor menumpuk. Ini karena ku tinggal mengurusi Dila di rumah sakit, sehingga harus mengambil izin tidak masuk kerja. Gawai di atas meja bergetar. Dila memanggil. Sengaja aku acuhkan, karena di hadapan menumpuk pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Belum juga 2 jam di kantor, Dila sudah sibuk memanggil. Bahkan beberapa panggilan sengaja aku acuhkan. Tak lama berselang, gawai bergetar lagi. Kali ini ibu yang memanggil. Akhirnya aku angkat. "Dam, cepat pulang." Dila mendadak pingsan. Ia sempat mengerang kesakitan, memegangi perutnya. Ibu sudah membawanya ke rumah sakit. "Nanti kamu langsung menyusul saja ya." Ucapan ibu tanpa jeda terdengar sangat panik. Astaga, ada apa lagi dengan Dila? Tak menunggu lama, akhirnya aku menuju rumah sakit tempat Dila dituju. Aroma obat-obatan menyeruak, membuatku beberapa kali menutup hidung. Aku masih menunggu Dila di luar. Di dalam sana seorang dokter dan 2 orang perawat sedang menangani Dila. Tak lama, dokter itu keluar dan mengajakku berbincang di dalam ruangannya. Ada yang tidak beres tentang kondisi Dila. Dokter itu menyarankan agar Dila dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Ada tumor yang bersarang di dalam rahim Dila. Aku terpukul, serasa melemah seluruh persendianku kini. Aku terduduk di kursi panjang bersama ibu. Usapkan lembut tangan ibu membuatku seperti memiliki energi lagi. Kemudian ibu menyuruhku masuk menemui Dila. Kondisi Dila semakin memburuk. Jadi keluarga memutuskan segera membawanya ke rumah sakit yang lebih besar. Tak terhitung biaya yang aku keluarkan demi kesembuhan Dila. Beruntung orang tua Dila orang yang cukup berada, sehingga masalah biaya masih bisa aku tangani. Berdiam diri di rumah sakit membuatku jenuh. Aku buka kembali akun media sosial yang pernah Dila tutup. Pertama kali aku kunjungi akun berwarna biru. Iseng-iseng aku buka-buka karena belum terlalu lama tutup akun. Tetapi pemberitahuan sudah cukup banyak. Aku scroll ke bawah hingga menemukan sebuah postingan dengan foto seorang wanita yang sangat aku kenal, Dania. Foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi, seperti karena di sana terlihat Dania tengah duduk di sebuah restoran. Tidak hanya foto itu yang membuatku terkejut. Ternyata akun yang memposting itu milik seorang laki-laki yang bernama Doni Sanjaya. Iya, aku ingat pria itu yang selalu mengejar-ngejar Dania, sehingga aku penasaran dan menambahkan dia di daftar pertemanan waktu itu. Di atas foto itu tertulis, "Lovely Dania." Tiba-tiba dada ini bergemuruh, panas. Jadi ini lelaki yang bersama Dania saat ini. Tinggi juga seleranya, masih muda dan tajir pula. Iseng-iseng mencari tahu jati diri Donia Sanjaya. Ternyata anak seorang pejabat daerah. Wow, terasa semakin panas saja. Tak berminat membuka-buka lagi setelah melihat foto Dania berada di depan beranda seorang pria. Apa ini penyebab Dania tak membalas pesanku? Dan ku kirim pesan pada Dania. Kali ini aku sangat berharap ia mau membalas. Ya, aku setengah berjingkrak. Tak menyangka Dania akan membalas dengan cepat. "Aku berada di kota ini. Izinkan aku bertemu dengan anak-anak ya." Lama aku menunggu dengan harap-harap cemas. Tak juga mendapat balasan. Ku kirim sekali lagi.
Aku kangen sama anak-anak. Masih juga tak ada jawaban. Sudahlah. Sepertinya Dania memang menghukumku dengan tidak mengizinkanku bertemu dengan anak-anak. Tiba-tiba gawaiku bergetar. Dengan cepat kubuka. Datang ke alamat ini. Sebentar lagi aku share lokasi. Tak sulit mencari alamat yang Dania kirim. Sebuah restoran yang berdekatan dengan area wisata. Sebuah danau yang ramai oleh pengunjung. Dan di depanku kini berdiri sebuah restoran tempat Dania bekerja. Tak heran jika ia memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Karena ia memang pandai memasak. Aku jadi kangen masakan Dania. Dulu ia tak pernah membiarkan aku makan di luar. Tak higienis katanya. Aku menuruni mobil, menyapukan pandangan ke dalam restoran. Semakin berdebar, rasa rindu ini sebentar lagi akan menemukan titik temu. Aku rindu kalian, Lingga, Lintang, juga ibunya. Ternyata aku salah. Di depan sana, di depan mata aku, mendapati Dania tengah duduk dan berbincang dengan seorang pria. Dia, Doni Sanjaya. Jadi benar, memang ada hubungan antara mereka berdua. Tetapi, tunggu dulu. Dania seperti sedang tertekan. Melihat pemandangan itu, aku seperti kalap. Aku setengah berlari ke arah mereka. Dania yang berada dalam cengkeraman Doni berusaha melepaskan diri. Tanpa basa-basi, langsung kulayangkan pukulan. Tak ada kesiapan dari Doni membuatku dengan mudah, membuatnya tersungkur. Kemudian aku layangkan lagi bertubi-tubi, hingga Dania berteriak, "Jangan abang!" Pukulan terakhir urung kulayangkan. Ini pertemuan pertama kali setelah bercerai, membuat pikiranku dipenuhi Dania, Lingga, dan Lintang. Rasa rindu ini semakin terobati, meski hanya 1 jam bermain bersama Lingga dan Lintang. Ternyata pemilik restoran tempat Dania bekerja sangat baik. Aku bebas melepas rindu pada kedua anakku. Sayangnya Dania tak ingin ikut bercengkrama dengan kami. Jujur, aku merindukan kebersamaan dengannya. Kebersamaan yang sudah lama tak pernah terulang kembali. Dan tiba-tiba hati ini terasa perih. Tanpa sepengetahuan Dila, aku kembali ke sini, ke tempat di mana sejenak menghilangkan penat karena sibuk mengurusinya. Aku jadi punya alasan untuk datang kembali. Kali ini aku ingin sekali bisa mengobrol dengan Dania. Keinginanku kandas karena tak mendapati Dania di restoran. Kata Abdi, pemilik restoran itu, Dania sedang ke pasar. Jadi kuputuskan datang lagi esok pagi. Sebuah boneka Barbie dan pesawat mainan kuserahkan pada kedua anakku setelah berbincang sejenak dengan mereka. Di tengah kepulangan, ternyata aku mendapati Dania pulang menaiki ojek online, berinisiatif kembali lagi. Tapi ragu, alasan apa yang aku berikan jika datang kembali? Dania, kenapa begitu besar keinginan ini untuk bisa sekedar berbicara denganmu? Akhirnya aku memutuskan kembali lagi ke restoran itu dengan membawa sebuah amplop. Bukankah Lingga dan Lintang masih menjadi tanggung jawabku? Kondisi restoran tidak terlalu ramai, hanya 1-2 orang saja yang datang. Aku berharap Dania tak sibuk kali ini, sehingga bisa mengobrol lebih lama denganku. Anton, salah satu pegawai restoran ini, mempersilahkan aku untuk masuk. Beberapa kali datang ke sini membuat kami tak sungkan berbicara, termasuk mempersilahkan aku menemui Dania langsung ke belakang, ke bagian dapur. Aku mendapati mereka tengah berbincang, Dania dan Abdi. Ingin mengetahui apa yang dibicarakan karena penasaran. Sepertinya Abdi sangat dekat dengan Lingga dan Lintang. Jangan-jangan ia juga dekat dengan Dania. Yang ini lama-lama rewel juga, kata Abdi. Entah apa topik pembicaraan mereka. Kalau yang satu ini rewel, terus gimana bujuknya? Dania menimpali. Dari ucapannya, Dania seperti sudah akrab dengan pria itu. Lama terdiam, tapi aku sudah berniat mendengar obrolan mereka. Dibujuk kek, dirayu, dimanja. Salah ya kalau aku bilang begitu. Hatiku mulai panas. Fix, ada hubungan antara mereka. Dan menikahlah denganku.
Persendianku seperti mau rontok. Dada ini lebih bergemuruh dari peristiwa perkelahian dengan Doni beberapa hari yang lalu. Tak ada jawaban dari Dania. Ingin kutinju pria itu, tapi atas dasar apa? Aku ini wanita yang sedang berjuang, Mas. Izinkan aku menyembuhkannya. Tak ada salahnya kita saling menguatkan. Dan sudah lama aku menyimpan perasaan ini, tapi aku terlalu pengecut untuk mengutarakannya. Jadi mereka sudah saling mengenal selama itu. Aku menyandar pada dinding di balik ruang yang bersekat. Aku merasa entahlah, gagal dan juga cemburu. Tapi aku takut cuma jadi beban untuk kamu, Mas. Karena Lingga dan Lintang, mereka sudah seperti anak-anakku. Aku menyayangi mereka seperti menyayangimu. Bisakah kamu percaya, Dan? Ya Tuhan, telingaku terasa panas. Hei, jangan cuma ngangguk. Aku butuh suaramu. Kurasa Dania sudah memberi jawaban. Iya, aku mau. Benar saja, lututku tak mampu lagi menopang bobot tubuh ini. Mau apa? Gak siaran ulang ya? Boleh dong, dengar sekali lagi biar tambah yakin. Aku mau jadi istri Tuan Abdi Hendrawan. Aku merosot, terduduk di lantai. Dania, kenapa sesakit itu? Dan menikahlah denganku. Mas Abdi melamar atau sengaja mengerjai? Tak tahukah jika aku tak pantas untuknya? Bukankah ini terlalu cepat? Baru sebulan dia bercerai. Apakah harus menerima lamarannya? Aku ini belum sembuh dari rasa sakit hati, Mas. Izinkan aku menyembuhkannya. Tak ada salahnya kan kita saling menguatkan, Dan. Sudah lama aku menyimpan perasaan ini, tapi aku terlalu pengecut untuk mengutarakannya. Tapi aku takut cuma jadi beban untukmu, Mas. Karena Lingga dan Lintang, mereka sudah seperti anak-anakku. Aku menyayangi mereka seperti menyayangimu. Bisakah kamu percaya? Aku terdiam beberapa saat, tak sanggup mengatakan apapun. Besar harapan ini untuk bisa bersanding dengannya. Terlebih, dia sangat menyayangi Lingga dan Lintang. Tapi aku merasa tak pantas untuknya. Tiba-tiba ia meraih tanganku dengan lembut menggenggamnya. Aku melihat pergerakan yang lain. Tangan kanannya mencari sesuatu dari balik saku kemeja. Sebuah cincin putih dengan sebuah mata kecil berwarna putih juga. Tanpa aba-aba, Mas Abdi memasangkan di jari manisku. Dia tersenyum, mencari kepastian dari balik tatapannya. Wajah teduhnya seakan menyihirku. Sengaja mengajak merangkai sesuai yang dulu pernah bersemai. Sehingga tak sadar, aku pun menganggukkan kepala. Hei, jangan cuma ngangguk dong. Aku butuh suaramu. Kenapa tak cukupkah dengan anggukan saja? Kita bukanlah anak muda. Tak perlu dengan ucapan untuk meyakinkan tujuan. Iya, aku mau. Aku mengalihkan pandangan karena tak ingin pria yang tengah melamarku ini memergoki raut wajahku yang sudah pasti semerah buat tomat. Mau apa? Gak pakai reply ya. Tuh kan, masih juga menggoda. Boleh dong, dengar sekali lagi biar tambah yakin. Apa dia tidak sadar kalau aku sedang mati-matian menahan degup jantung yang bertalu-talu ini? Baiklah, karena dia tak juga mengalihkan pandangan, tak ada salahnya membuat momen bersejarah ini. Aku mau jadi istri Tuan Abdi Hendrawan. Kini, aku mematut kagum bayangan yang ada di depan cermin. Kebaya putih yang menjuntai panjang dengan batik klasik sebagai bawahannya. Jilbab putihnya yang sengaja kutautkan di depan dada. Dania! Tiba-tiba Rani sudah berada di ambang pintu. Langkahnya yang cepat langsung saja memelukku. Ya ampun, cantik banget sih.
Ia menghadiahi kecupan di pipi kiri. Kebayanya pas banget loh. Nggak norak kan? Oh ya jelas enggak lah. Mas Abdimu itu pasti makin klepek-klepek melihat pengantinnya. Is, apaan sih? Rani terus menggoda sampai pada acara ijab kabul. Ia tak henti-hentinya menyunggingkan senyum. Apa di matanya kebahagiaanku kini jelas terlihat. Rani memangku Lintang, sedangkan Lingga duduk di dekat ibu dan bapak. Mereka mendadak kuberitahu, karena sebelumnya aku tak merencanakan menikah secepat ini. Mas Abdi yang tidak ingin menunggu lama segera mendatangi bapak, melamar, kemudian meminta izin untuk segera menghalalkanku. Alasannya jelas, supaya tak menimbulkan fitnah karena kami tinggal di satu atap. Setelah mendapat restu dari bapak, selanjutnya Mas Abdi meminta bantuan Bang Reno untuk mempersiapkan acara pernikahan kami. Ia sengaja mengadakan ijab kabul di sebuah hotel. Katanya tak ingin repot. Ia ingin fokus mengurus rumah barunya supaya bisa segera kami tempati. Tak ada pesta yang mewah. Kami hanya mengundang keluarga saja. Semua acara mendadak, termasuk mengabari mamanya Mas Abdi dan saudara-saudaranya. Apalagi Adam dan keluarganya. Dia sudah menjadi kisah masa lalu, terkelam dalam sejarah hidupku. Hujan turun sangat deras. Aku teringat Lingga dan Lintang yang dibawa Rani pulang bersama dengan Andika. Lingga dan Lintang pulang bersamaku ya, biar gak ganggu kalian. Di depan kami bisa-bisanya Rani bilang begitu. Mas Abdi sih biasa-biasa saja, tapi aku malu kan? Lingga dan Lintang kan anakku. Masa demi malam pertama mesti menitipkan pada orang lain? Walaupun pada akhirnya mereka memang ingin ikut bersama Rani. Kok melamun? Aku terkejut ketika mendapati Mas Abdi. Ternyata sudah selesai mandi, duduk di tepian ranjang sambil mengusap-ngusap rambutnya yang basah. Ia tampak lebih tampan dari biasanya. Nah, bengong lagi. Ia meletakkan handuk di pinggiran ranjang. Enggak kok, inget Lintang dan Lingga saja. Mereka akan baik-baik saja bersama Rani. Lagi pula ada Andika juga kan? Mereka pasti senang, karena sudah lama tak main bersama. Sedikit lega mendengar ucapannya. Hah? Mau ngapain? Entah sejak kapan Mas Abdi berada di belakangku. Tiba-tiba saja memeluk dan meletakkan dagunya pada pundakku. Kami saling tatap melalui cermin yang ada di depan sana. Nafasku sudah seperti habis maraton 1000 meter. Kayak gak tahu aja, kita bukan lagi anak ABG Dania. Aku berusaha melerai pelukannya. Kok gitu? Dia protes, mulai keberatan. Malu kali mas. Malu sama siapa? Cuma berdua di sini. Bingung mau bicara apa. Cari alasan apa gitu. Matiin lampu ya, biar gak malu. Nah, dia minta beneran. Masih malu? Masih malu, jawabku pelan. Malu sama siapa memangnya? Gak ada anak-anak. Besok aja deh. Abdi berpikir sejenak, menimbang, lalu beranjak berdiri. Mas marah? Tanya Dania khawatir. Hah? Enggak kok. Cuma mau matiin lampu, biar kamu gak malu. Gelap. Habis berucap rupanya Mas Abdi langsung mematikan lampu utama. Aku ternganga dalam gelap. Sejujurnya tidak bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Aku meraih ponsel yang tadi tergeletak di atas ranjang. Tak lama aku menemukanmu, benda itu, bersama dengan taburan kelopak mawar yang berserakan, berniat menghidupkan senter pada ponsel. Tiba-tiba sepasang tangan meraih tubuhku. Tarikan yang kuat membuat tubuhku terperanjat ke belakang bersamaan dengannya. Mas, kalau begini sudah gak malu lagi kan? Iya, tapi aku tak menyadari aksi agresifnya yang tiba-tiba muncul. Mas Abdi menyumpal mulutku dengan bibirnya. Aku lupa kalau aku milik dia seutuhnya. Semalaman hujan badai. Kondisi restoran lumayan berantakan di bagian depan.
tanaman, dan beberapa aksesoris yang terpasang tak lagi berada di tempat semula. Anton dan Mas Abdi sedang membersihkan bagian luar, sedangkan aku hanya duduk saja tanpa melakukan apa-apa. Sejak menjadi istrinya, aku tidak diberi kesempatan untuk bekerja. Mas Abdi benar-benar memanjakan aku dan anak-anak. Saat kutanya kenapa, jawabnya enteng saja. Kamu istriku, bukan karena pembantu. Kalau kuizinkan bekerja seperti dulu, lantas apa bedanya kamu sama mereka? Dia menunjukkan 2 karyawannya untuk kebetulan sedang melintas. Rencana membuka toko roti sudah setengah jalan. Impianku sejak dulu akhirnya bisa diwujudkan. Mas Abdi sendiri yang menanganinya. Aku tetap tak diberi waktu untuk memasuki dapur. Meskipun demikian, setiap hari aku tetap datang ke sana, bergantian dengan Mas Abdi mengawasi karyawan. Hidupku terasa kian sempurna, meskipun Mas Abdi tak mungkin memberiku anak. Semua kami syukuri, apalagi selama 3 bulan ini, rezeki yang kami dapat lebih dari kata cukup. Siang ini aku sengaja masuk ke dapur, membuat beberapa menu makanan favoritnya Mas Abdi, juga anak-anak. Nanti siang kita ke rumah Rani ya. Mas Abdi tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Mau ngapain? Main lah, sudah lama kita gak kesana. Aku juga ada urusan penting dengan Reno. Aku masih sibuk. Menggoyang-goyang spatula hingga tak terlalu mendengarkan ucapannya. Dan aku menoleh. Tampaknya ada hal serius yang ingin disampaikan lelakiku ini. Ada apa, Mas? Kayaknya ada hal penting. Aku menghentikan aksiku yang sebenarnya belum usai. Gak pengen ke rumah sakit? Pertanyaannya itu lagi. Sebenarnya ini sudah yang ketiga kali Mas Abdi menanyakan hal yang sama. Enggak. Kamu masih dendam sama Adam dan istrinya? Aku menghela nafas kesal. Sebenarnya tidak ingin membahas masalah ini lagi. Toh aku dan Bang Adam sudah memiliki kehidupan masing-masing. Gak dendam, Mas, cuma masih sakit hati aja. Aku berbalik, kemudian melanjutkan aksi memasak yang sempat terjeda. Lagi pula Bang Adam juga sering datang kemari menemui anak-anaknya. Untuk apa aku datang ke sana? Setidaknya menjenguk Dila. Menjenguk perempuan itu? Yang benar saja. Aku tersenyum miring. Tentu saja tidak di depan suamiku. Iya, kapan-kapan. Ya kapan-kapan, entah kapan. Mungkin setelah sakit yang kualami ini menguap di bawah angin. Tetapi aku tak yakin. Rani sibuk menyiapkan tempat, membersihkan beberapa mainan yang berserakan di ruang tamu. Kami sengaja tak memberitahu hingga Rani mengomel ketika sampai di kediamannya. Kenapa sih? Datang gak ngomong-ngomong dulu? Jadi kan gak bisa siap-siap. Omel Rani tangannya masih sibuk membersihkan sofa yang penuh dengan mainan anaknya. Apanya yang mau disiapin? Tanya Abdi. Paper bag berisi buah tangan aku letakkan di meja dapur. Ran, sini. Aku setengah berbisik agar Rani datang mendekat. Ada apa? Serius amat. Aku mau ngomong penting, tapi jangan sampai Bang Reno dan Mas Abdi tahu ya. Aku serius dalam hal ini. Rani yang sedang menyiapkan makanan berhenti dan mendekatiku. Ada apa memangnya? Apa kalian bertengkar? Bukan. Aku telat hampir sebulan. Hah? Respon Rani luar biasa terkejut. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku menutup paksa mulutnya yang tak bisa diajak berkompromi. Yang benar saja. Maaf ya, Mas Abdi kan mandul. Itulah makanya aku juga bingung. Sudah kamu cek? Belum. Aku takut Mas Abdi tersinggung kalau cerita padanya. Tapi aku sudah membeli tes kehamilan sih. Buruan dipakai. Sekarang. Ya iyalah sekarang. Sana. Rani mendorongku masuk ke kamar mandi. Aku mengikuti petunjuk yang tertera pada alat tersebut. Menunggu beberapa saat. Debar di dada ini semakin mengencang. Ran. Aku berteriak sambil membuka pintu, menunjukkan 2 garis merah yang terpampang jelas. Dania, begitu histerisnya Rani hingga tiba-tiba memelukku. Kemudian menyambar benda itu dari tanganku dan membawanya keluar. Mas Abdi, selamat ya. Mas Abdi yang sedang berbincang dengan Bang Reno
mendongak bersamaan. Ada apa? Tanya Mas Abdi masih penasaran. Sebentar lagi bakal jadi seorang ayah. Ia memberikan tes kepada suamiku. Seketika itu juga Mas Abdi terlonjak dan mengambil alat yang ada di tangan Rani. Beneran ini Dan? Tatapan itu begitu besar, mengandung makna. Makna sebuah pengharapan besar. Aku mengangguk. Kok bisa? Kok bisa ya? Ya bisalah, memangnya dia gak inget setiap malam ngapain gitu? Maksudku, dia benar-benar shock. Kita ke rumah sakit sekarang ya Ran? Titip Lingga dan Lintang. Iya, tinggal aja. Biar tambah yakin, ayo. Tanpa menunggu, Mas Abdi menarik tanganku berjalan mengikutinya menuju mobil yang terparkir. Wajah itu terus menyunggingkan senyum. Rona bahagia itu jelas terpancar. Aku sendiri sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuh ini. 2 kali hamil membuatku paham kondisiku yang memberi sinyal berbadan 2. Tetap saja tak yakin ketika mengingat pengakuan Mas Abdi sendiri yang mengatakan bahwa ia mandul. Suatu kali aku benar-benar menanyakan, apa benar predikat mandul itu sudah melewati tes dari dokter? Ternyata tidak. Mas Abdi berkeyakinan saja karena sejarah keluarganya yang memang memiliki riwayat mandul. Kakak kandung Mas Abdi sendiri yang mengalami pernikahan 18 tahun tak juga memiliki momongan. Aku menyibakkan tirai setelah dokter berjilbab biru itu selesai memeriksaku. Selamat ya Pak, Ibu sedang hamil. Siang itu seperti mendapat bongkahan emas. Mas Abdi terus menciumi tanganku hingga berkali-kali, bahkan tanpa sungkan di depan dokter Amanda. Bapak kelihatan senang sekali. Iya dok, keajaiban ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Loh, kok keajaiban? Mas Abdi bercerita banyak tentang dugaan mandul hingga dirinya tidak memiliki anak di pernikahan sebelumnya. Dokter Amanda memberikan penjelasan seputar kemandulan, pun tidak lupa menanyakan seputar kehamilan. Dari obrolan itu aku menangkap Mas Abdi sangat antusias sekali dengan kehamilan ini. Kami menuruni tangga, dengan hati-hatilah Mas Abdi menuntunku. Padahal tanpa dibimbing pun aku juga tak merasa kesulitan. Perlakuannya mulai berlebihan. Mas Abdi berhenti tiba-tiba, tangannya menunjuk ke arah seseorang yang sedang duduk di ruang tunggu. Adam? Laki-laki itu mendongak hingga bersitatap dengan Mas Abdi, kemudian beralih kepadaku. Kami sepakat mendekati Adam. Sedang apa di sini? Mas Abdi duduk sejajar dengan Bang Adam. Aku pun demikian, duduk di samping Mas Abdi. Menemani Dila. Belum ada perubahan, tanyaku. Ini pertama kali aku menanyakan tentang Dila pada Bang Adam. Sudah membaik, tapi tiap bulan harus rutin kontrol. Sabar ya. Mas Abdi menepuk pelan punggung Bang Adam. Terima kasih. Oh iya, ada perlu apa ke rumah sakit? Lingga dan Lintang baik-baik aja kan? Tampak kekhawatiran pada raut wajahnya. Akhir-akhir ini Bang Adam memang lebih dekat dengan anak-anak. Sepertinya dia tak ingin kehilangan banyak momen bersama mereka. Periksa, jelas Mas Abdi singkat. Siapa yang sakit? Tanyanya dengan wajah menegang. Dania. Maksudku memastikan kalau Dania sedang hamil. Oh, selamat ya Dan. Aku hanya tersenyum. Terlihat jelas raut wajah kecewanya karena sempat membuang pandang. Semoga hanya perasaanku saja. Sebab jika melihat keadaan Bang Adam saat ini, aku menjadi prihatin. Kali ini Dila menjalani serangkaian proses kesehatan, sehingga mereka harus menginap. Mas Abdi menawarkan agar menginap di kediaman kami, tapi Bang Adam menolaknya. Terlebih Dila dan mantan ibu mertuaku juga ikut. Tak enak merepotkan kami, begitu kata Bang Adam. Mas Abdi menyuruhku agar segera menemui Dila, memberi penguatan dan menyambung lagi tali silaturahmi dengan ibu mertuaku. Dengan memberanikan diri, aku melangkah seorang diri. Mas Abdi sedang menebus vitamin untukku. Kenapa aku menyebut dia adalah sebuah keberanian? Alasannya karena aku memang membutuhkan keberanian untuk mengesampingkan egoku. Jikalau menilik ke belakang,
Rasa-rasanya tak layak seorang pelakor seperti Dila mendapat maaf dariku. Tetapi lain halnya dengan Mas Abdi. Ia tidak mau aku terus-menerus tersiksa karena benci. Toh bagaimanapun, aku dan Bang Adam memang tidak berjodoh. Allah menunjukkan jalan seperti ini. Aku harus belajar menerimanya. Satu-satunya cara termudah untuk bisa aku lakukan menurut Mas Abdi adalah aku harus memanfaatkan momen ini untuk berdamai dengan keadaan. Tak ada yang perlu dirisaukan sayang. Adam sudah memilih Dila dan kamu sudah aku miliki. Jadi tak ada alasan untuk melepas sakit hatimu itu. Walaupun tidak mudah, tapi setidaknya kamu bisa belajar. Bukan berarti mendahului, mendatangi seseorang yang kita anggap jahat. Itu menurunkan harga diri. Justru di situ keimanan kita sedang diuji. Maka mengalahkan ego adalah jawabannya. Temui Dila dan bicaralah dengan ibunya Adam. Mereka sedang butuh tempat untuk berbagi. Mas Abdi hanya butuh waktu 5 menit untuk membuka jalan pikiranku dengan menggandeng tanganku. Lalu ia hanya berhenti di batas pintu. Selanjutnya aku diberi kesempatan untuk merobohkan egoku, menemui Dila dan mantan mertuaku. Sedangkan Mas Abdi beranjak keluar untuk mencari letak apotik. Ibu terlihat sedikit kurus, begitupun dengan Dila. Wajahnya yang ayu dan segar dulu, kini terlihat layu dan semakin tirus. Setidaknya itu yang tergambar jelas saat aku memasuki ruang bercat putih ini. Ibu tergagap, menandakan keterkejutannya. Aku langsung mendekat dan mencium tangannya. Dila masih terpejam. Aku menatapnya iba. Wajah yang mempesona dulu, bersemu merah dan halus putih itu berubah drastis. Wajahnya lebih tirus, tubuhnya juga kurus. Bahkan di bagian pipi kirinya terdapat flek hitam. Kurasa efek obat atau terapi yang ia jalani membuat pipinya menghitam. "Ibu sehat?" tanyaku saat sama-sama duduk berhadapan. "Sehat? Oh iya, Lingga dan Linta gak diajak?" Ibu balik bertanya. "Enggak bu, sebenarnya gak ada rencana ke rumah sakit. Tapi karena mendadak berangkatnya, mereka aku titipkan sama Rani. Ibu bisa ikut denganku kalau kangen mereka." Aku menawarkan. "Oh, kapan-kapan aja ya. Kasihan Dila kalau ditinggal. Orang tuanya baru saja pulang, gantian dengan ibu yang menjaganya." "Oh gitu." Mantan ibu mertuaku tak banyak bicara. Ibu memilih menanggapi pembicaraan yang berhubungan dengan Lingga dan Lintang. Ketika aku utarakan keinginan untuk mengajaknya menginap di rumah kami, ibu menolak. Padahal aku ingin sekali menunjukkan kepadanya bahwa aku, menantu yang dulu dihina dan diabaikan, kini sudah memiliki kehidupan yang layak, melebihi kehidupan anak dan menantu kebanggaannya. Andai keinginan ini kuutarakan kepada Mas Abdi, tentu saja aku akan mendapat teguran. Bagaimana mungkin aku memamerkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain? Aku sendiri berusaha berdamai dengan diriku sendiri. Memaafkan ternyata jauh lebih sulit. Padahal jelas-jelas karma itu sudah tuai mereka dapatkan. Jelas aku di sini yang menjadi korban, tidak mudah mengucapkan kata maaf. Tetapi menerima mereka dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa adalah sesuatu yang sulit untuk kulakukan. Namun, Mas Abdi tak henti-hentinya memberikan motivasi agar aku sering menemui mereka. Dengan begitu, mata hatiku akan lebih terbuka. Perlahan dukungan itu yang membuatku bisa menerima mereka. Menerima dalam arti kata, membiarkan luka masa lalu itu menguap dan menjadikan mereka seperti saudara. Bagaimanapun, Bang Adam adalah ayah dari 2 orang malaikat kecilku. Aku tahu Bang Adam sangat tersiksa dengan keadaan ini. Keadaan di mana harus mempertemukan aku dengan Dila di satu waktu dan ruangan yang sama seperti hari ini. Ini kedua kali aku datang menemui Dila. Aku datang bersama Lingga dan Lintang. Mereka sengaja kuajak atas permintaan ibu, juga Bang Adam. Lingga membantu membawakan buah tangan.
Mas Abdi memasak untuk kami. Katanya, bawalah ke sana, nanti sekalian makan siang di sana. Apalagi Lingga yang sudah lama tidak makan bersama ayahnya. Aku membawa serta cemilan untuk ibu, supaya tidak perlu lagi keluar mencari makanan. Kami sengaja datang ketika menjelang jam besuk. Lintang terus bertanya tentang Bang Adam. Mungkin karena sudah beberapa waktu tidak bertemu, kesibukan mengurus Dila membuatnya mengurangi waktu bersama kedua anaknya. Bagiku tidak bermasalah, toh mereka bisa bertemu kapan saja jika Bang Adam menginginkannya. Sesampainya di sana, ibu langsung menyambut Lingga. Kemudian Lintang dalam gendongannya. Aku masuk ke ruangan yang dihuni satu-satunya pasien. Bang Adam berjingkrak kaget ketika mendengar Lintang memanggil. Sejurus kemudian, Lintang langsung lari dalam pelukan ayahnya. Begitu juga dengan Lingga. Anak ayah, kangen. Bang Adam memberikan kecupan bertubi-tubi pada pipi Lintang yang gembil, lalu mengelus pucuk kepala si sulung. Aku mendekat pada Dila yang kebetulan sedang terjaga. Ini pertama kali kami bersitatap. Sebelumnya, aku muak sekali melihat wajah wanita yang pernah menjadi maduku ini. Assalamualaikum. Apa kabar Dila? Aku menyapanya. Waalaikumsalam. Baik mbak, sudah lumayan enakan, jawabnya. Alhamdulillah. Oh iya, aku bawakan bubur untukmu. Ini buatan Mas Abdi. Kamu mau coba? Aku menenteng satu paper bag berisi makanan yang khusus aku buatkan untuknya. Nanti saja mbak, makasih, gak perlu repot-repot datang kemari. Dila membalas, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Gak merepotkan kok. Aku duduk di kursi sambil memperhatikan setiap canda dan tawa Lingga dan Lintang dalam pangkuan Bang Adam. Sesekali tawaku ikut menyembur. Kami saling menimpali. Begitupun dengan ibu. Hanya Dila yang terdiam menatap kehebohan ini. Sesekali tatapannya mengarah padaku. Dila butuh sesuatu atau mau makan? Tanyaku menawarkan. Gak usah mbak, jawabnya. Matanya lekat menatap anak-anakku. Apa yang sebenarnya dirasakannya? Kenapa tatapannya seperti menyorot ketidaksenangan? Aku membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Aku memang masih membencinya, tetapi tidak sampai hati jika melihat keadaannya yang seperti ini. Kita main di luar yuk. Tiba-tiba Bang Adam berucap. Ayo, balas Lingga. Mereka bertiga akhirnya keluar ruangan, sedangkan ibu berpamitan ke minimarket di sebelah rumah sakit ini. Kini tinggallah kami berdua. Awalnya aku hanya diam saja, namun lama-lama canggung juga. Mbak Dania, panggilnya. Aku menoleh ke arah Dila yang tampak kesulitan untuk memiringkan tubuhnya. Iya, kenapa? Butuh bantuan? Tanyaku. Iya, minta bantuannya. Boleh, ngomong aja, ucapku sambil menghadapnya. Dila terdiam, merenung, dan hanya diam saja. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Minta tolong apa? Ucapku mengulang pertanyaan. Tolong jauhi Bang Adam. Juga jauhkan anak-anak kalian dengan kehidupan kami. Aku gak suka melihatnya. Dek, seperti dihantam ombak besar. Dadaku terasa sesak. Seketika itu juga mataku memanas. Aku berdiri, menghela nafas untuk memperbanyak oksigen dalam dada. Aku bangkit dari posisi duduk. Aku berdiri di samping jendela, berniat menjaga jarak. Angin yang berhembus melalui celah jendela membuat wajahku yang semula memanas menjadi pulih kembali. Aku menghela nafas sekali lagi, lalu menghembuskannya perlahan. Rasa sesak tadi mulai berangsur pergi. Sejenak, pandanganku mengarah ke beberapa perawat yang tampak terlihat. Sekedar pengalih perhatian yang tadinya tiba-tiba menghitam. Sejujurnya aku ingin memaki, tetapi sangat berdosa bagiku jika memperturutkannya. Aku mengubah arah, berdiri menyandar di depan jendela, menghadap Dila, mengumpulkan untaian kata demi kata yang sempat terpotong karena permintaannya yang amat sangat membuatku tersinggung.
Memandang dalam kondisi seperti ini saja, rasanya berat bagiku berkata kasar. Namun, bagaimana caraku menjelaskan jika watak asli Dila sudah menjadikannya lebih hina dari keadaan tubuhnya? Astagfirullah, aku berucap berulang kali, berharap mampu memindai kata demi kata dalam otakku dalam bahasa yang santun, hingga aku mudah dicerna oleh wanita di hadapanku kini. Dia tampak menatap langit-langit kamar. Nafasnya teratur. Sesekali tangan kanannya tampak meremas ujung selimut. Kurasa dia sedang meredam rasa sakit hatinya. Sebenarnya, kedekatan mereka terhubung karena ikatan batin. Bagaimanapun, Bang Adam adalah ayahnya. Secara naluri, perasaan itu akan tersambung dengan sendirinya. Kita tidak bisa melarang itu. Walaupun aku juga ingin, tetapi akan berdosa bagiku memutus hak yang terjalin secara lahiriah. Aku seperti seorang ustazah yang baru saja memberi tausiah. Aku jadi ingin tertawa sendiri. Kenapa bisa sebijak ini? Aku akan segera memberinya anak setelah kondisiku membaik. Amin. Aku aminkan. Semoga doamu diijabah. Balasku sesantai mungkin. Tolong, jangan terlalu sering datang kemari. Aku risih melihat kedekatan kalian berdua. Dila masih saja merangsek pendapatnya agar dikabulkan. Kedekatan aku dan Bang Adam maksudnya? Kedekatan yang bagaimana? Bahkan aku saja jarang bertutur sapa dengannya. Aku mencoba memunculkan logika. Mungkin dalam pikiran Dila, aku akan seakrab anak-anak dalam berucap di belakangnya. Masa? Dila menggunakan nada yang menjengkelkan, terdengar di pendengaranku. Aku wanita bersuami, Dila. Aku wanita yang sedang mengandung saat ini. Jadi, tidak mungkin bagiku yang bersikap seperti tuduhanmu itu. Bersuami? Tanyanya dengan terkejut. Aku mengerutkan kening. Tidakkah dia tahu kalau aku sudah menikah lagi? Kamu sedang hamil? Menikah dengan siapa? Tanyanya lagi beruntun. Aku lebih terkesiap lagi mendengar pertanyaan itu. Apakah Bang Adam tidak pernah bercerita tentang kami, aku dan Mas Abdi? Iya, tenang saja Dila. Kedekatan aku dengan Bang Adam hanya sebatas menjalankan peran sebagai orang tua. Kamu gak usah khawatir, ucapku menjelaskan. Kenapa Bang Adam tidak pernah bercerita ya? Aku menggeleng. Mana aku tahu. Sebenarnya respon itu ingin terlontar, tetapi kutahan demi menghargai perasaannya. Bagaimana Bang Adam ingin bercerita jika pikirannya selalu buruk pada orang lain? Apa kamu sendirian kesini tadi? Tiba-tiba dia tanya. Mas Abdi lagi ada pekerjaan, jawabku. Bawa mobil? Pertanyaan macam apa itu? Apa pikirannya akan selalu buruk begitu? Tenang, aku tidak akan meminta Bang Adam mengantarkan kami kok. Lagi pula suamiku bisa saja menjemput nanti, atau aku bisa pulang naik taksi. Kamu yakin kalau Bang Adam tidak akan meminta menawarkan diri? Cukup Dila, aku bukan wanita yang gampang diantar jemput sama orang laki-laki yang sudah bersuami. Buanglah pikiran burukmu itu jauh-jauh, biar kamu cepat sembuh. Bagaimana aku bisa sembuh kalau pikiranku selalu dirongrong oleh Mbak Dania? Salahku apa? Aku tahu kalau Bang Adam sering menelpon Mbak Dania, tapi kami gak pernah mengobrol lingga dan lintang di balik percakapan itu. Halah, aku tahu kalau Mbak menjadikan anak-anak supaya dekat lagi dengan Bang Adam, lalu Mbak akan balas dendam, merebut perhatian Bang Adam, sehingga akan mengabaikan aku, iya kan? Astagfirullah, aku mengelus dada. Ada apa ini? Tiba-tiba Bang Adam muncul dari balik pintu. Lingga dan Lintang duduk sejajar di sampingku. Mereka bercoloteh, sesekali memainkan robot-robot kecil, hadiah dari membeli Kinder Joy bersama Bang Adam tadi. Aku mengamati jalanan yang sedikit lengang, sengaja memesan taksi online untuk sampai di toko roti. Tadinya Mas Abdi ingin menjemput, tapi dengan segera aku tolak. Aku tahu dia sedang sibuk mengurusi banyak pesanan hari ini. Usai perdebatan kecil dengan Dila di rumah sakit tadi, aku langsung berpamitan.
Bang Adam menawarkan untuk mengantar kami, tapi segera aku tolak. Apalagi permintaannya itu diutarakan di hadapan Dila. Aku bisa merasakan kemarahannya coba Dila tahan. Aku hanya mampu mengelus dada melihat perilaku mantan maduku itu. Pertanyaan yang masih membumbung tinggi adalah bagaimana mungkin Bang Adam betah hidup bersamanya? Apakah cinta bisa menundukkan seorang Bang Adam yang terbiasa hidup bebas dengan minim pengekangan? Sudahlah. Bagaimana kondisi rumah tangga mereka? Itu tidak menjadi urusanku. Bukankah bagus jika Bang Adam bisa berubah? Itu artinya Dila adalah satu-satunya wanita yang mampu menurunkan egonya. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi perselisihan seperti tadi. Aku pun sebaiknya mulai membatasi pertemuan dengan Bang Adam. Menilik sikap Dila yang seperti tadi menjadikan aku berpikir berulang-ulang untuk menjenguknya lagi. Mobil yang kami tumpangi sudah memasuki area parkir. Aku segera mengajak Lingga dan Lintang untuk langsung melalui pintu samping. Pintu yang langsung menghubungkan dengan dapur, tempat di mana Mas Abdi berdiam di toko ini. "Siang, Mbak," sapaku pada seorang karyawan di toko ini. Ia terlonjak karena tidak menyadari kedatanganku. Bu Dania, siang juga. Jadi kaget saya." Ia meletakkan nampan sambil mengelus dada, menetralkan kekagetannya. "Ada Bapak?" tanyaku. "Ada di ruangannya, Bu. Ada Mbak Nilam dan Ibu di dalam," jawab Tiwi, karyawan yang baru ku ketahui dari bajunya. "Oh iya." Aku segera masuk. Nilam adalah kakak perempuan Mas Abdi atau kakak iparku. Mungkin sengaja mampir ke sini bersama ibu, sebab selama toko ini berdiri, terhitung 2 kali keduanya sempat singgah. Aku menyuruh Lingga dan Lintang duduk di kursi depan dan meminta seorang karyawan untuk mengawasinya, sedangkan aku ingin memastikan ibu dan Mbak Nilam di dalam sana. Perlahan aku membuka pintu yang tertutup. Mbak Nilam dan ibu duduk berjajar di satu sofa, dan Mas Abdi berdiri dengan mengusap wajah. Aku mengurungkan niat untuk masuk. Sepertinya mereka tengah bersih tegang. Aku menarik kembali gagang pintu, sengaja menyisakan celah yang tidak tampak dari dalam. "Dari dulu kan ibu udah bilang kalau jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kamu kan bisa menikah kapan-kapan. Kalau sudah begini, bagaimana solusinya?" Ibu berucap, seakan-akan sedang menyesalkan sebuah pernikahan. Apakah maksudnya itu pernikahan kami, aku dan Mas Abdi? Lalu, kenapa ibu berkata seperti itu? Padahal awal aku diperkenalkan oleh Mas Abdi, ibu kelihatan setuju. Ucapan ibu mertuanya terus terngiang selama perjalanan pulang, dan ia tidak berani bertanya apapun perihal kedatangan ibu juga kakaknya. Saat Dania memutuskan untuk menunggu di luar bersama Lingga dan Lintang, kedua wanita penting dalam kehidupan suaminya itu keluar dari ruangan Abdi. Mereka berbasa-basi sebentar dengan Lintang yang tampak menggemaskan di mata ibu mertua Dania. Setelah itu keduanya berpamitan pulang. Lingga dan Lintang saling melempar tawa di jok belakang. Sesekali terdengar nyanyian anak yang mereka senandungkan. Dania memperhatikan dari depan sambil menirukan potongan-potongan lagu, menirukan gaya Lintang yang menggemaskan. "Abis ini nanti kita pergi kemana, Bunda?" tanya Lintang. "Abis ini istirahat dong sayang," jawab Dania. "Kapan kita jalan-jalan ke mall?" Kali ini Lingga menyambung. "Nanti tunggu papa ada waktu senggang ya," balas Dania sambil melirik ke arah Abdi. Tumben, biasanya Abdi akan ikut berceloteh menanggapi setiap permintaan anak tirinya. Tetapi hari ini di luar dugaan Dania, Abdi tidak menanggapi sama sekali, bahkan malah tidak terlibat sama sekali dalam perbincangan. Dania paham jika telah terjadi sesuatu dengan Abdi. Meskipun penasaran, tetapi ia cukup bisa menahan diri untuk tidak menuntut penjelasan di depan anak-anak. Sesampainya di rumah, Dania langsung menggiring keduanya untuk masuk ke dalam kamar. Ia meminta sang kakak agar mengawasi Lintang. Dania sendiri bergegas
membersihkan diri. Ia sedang mengganti pakaiannya ketika Abdi masuk. "Mau mandi, Mas?" tanya Dania. Ia memberikan handuk pada Abdi. "Nanti saja." Meski tak berniat mandi terapi, Abdi mengambil handuk itu, lalu membawanya rebahan di ranjang. Ia memijat pelipis secara perlahan. Dania yang memperhatikan sikap aneh Abdi sudah tidak mampu lagi memendam rasa penasaran. Ia duduk di samping Abdi. "Ada masalah apa, Mas? Aku boleh tahu kan?" tanyanya hati-hati. Abdi menghela nafas, lalu menghembuskan perlahan. Tangannya bergerak, meraih pinggang Dania. "Ceritalah," pinta Dania. Ia merasakan keresahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Mas," panggilnya. Setelah beberapa saat tak mendapat satupun jawaban. Dengan kekhawatiran, ia menunggu Abdi yang terlihat hendak berucap. "Jangan marah ya," tanya Abdi khawatir. "Kenapa mesti marah?" "Karena kamu pasti kecewa." Jawaban Abdi membuat Dania tercengang. "Apa ibu meminta sesuatu?" Dania membuka bahasan karena setelah kedatangan dua wanita tadi, Abdi menjadi berubah. Iya, Abdi hanya mampu menjawab setiap pertanyaan Dania tanpa sanggup mengatakan kejujuran. "Apa ibu membenciku?" "Enggak." "Lalu?" Abdi terdiam lagi. Ia sulit untuk menentukan apakah harus berbicara jujur ataukah membiarkan seperti ini. "Mas, Dewi hamil." Abdi menarik tangan Dania, memastikan bahwa istrinya akan baik-baik saja setelah mendengar berita itu. Dania hampir saja berteriak. Ia menggeleng tak percaya. "Aku juga gak percaya, tapi kenyataannya seperti itu." Abdi mencoba menerangkan, tetapi Dania sudah terlanjur menelan kepahitan lebih dulu. Ia membayangkan jauh ke depan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dewi menghubungi ibu, lalu meminta datang. Tadi itu ibu baru saja pulang dari kediaman mamanya Dewi. Terus? Abdi bergerak bangun. Didekapnya tubuh Dania dari belakang. "Aku sayang sama kamu." Seperti tusukan ribuan jarum mendengar satu kalimat Abdi yang baru saja terucap. "Mas gak lagi meminta izin untuk menikahinya kan?" Dania memberanikan diri, membuka jalan. "Enggak, sama sekali enggak sayang." Abdi semakin mempererat pelukannya. "Aku gak mau dipoligami, Mas. Mas tahu itu kan? Bahkan aku bisa saja bertahan kalau mau dimadu oleh Bang Adam. Tapi aku memilih mengalah dan pergi. Sekarang aku harus dihadapkan dengan kenyataan yang tidak jauh berbeda." Perlahan air mata mulai luruh dari sudut matanya. Meskipun berusaha menahannya, tapi tetap saja tidak bisa. Anehnya ia tidak sampai meledak-ledak seperti saat mendengar pengakuan Adam. Kini Dania lebih legowo dan tidak mengedepankan emosi. "Apa aku harus mengalah?" "Oh, enggak akan. Kamu tetap bersamaku." "Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi?" Siang ini Abdi sedang bersiap untuk menemui Dewi. Masalah dengannya harus segera diselesaikan. Apalagi semalam, orang tua Dewi sempat menghubungi Abdi lewat sambungan telepon. "Mas bakal melibatkan dokter kandungan. Jangan khawatir. Walaupun aku gak percaya, tapi aku juga gak bisa begitu saja melepas tanggung jawab. Siapa tahu bayi yang dalam kandungannya adalah anakku." Abdi memberi angin segar, tetapi Dania hanya membalasnya dengan senyuman pias. "Apa kata bapaknya semalam?" tanya Dania ingin tahu juga. "Papa cuma bilang kalau Dewi hamil 4 bulan. Kalau memang benar, berarti bayi itu memang anakku. Tapi kenapa Dewi gak bilang sebelumnya?" "Gak usah menebak-nebak. Jalan aja ke sana. Selesaikan baik-baik." Dania berusaha menenangkan. "Makasih ya, sudah memberiku kepercayaan."
Kalaupun benar bayi itu anakku, maka dia akan mendapat bagian dari perhatianku. Ibunya? Kecuali ibunya. Abdi memegang kedua lengan Dania. Percayalah, aku tidak akan berpoligami. Walaupun aku mampu, aku akan menjadikan kamu satu-satunya. Abdi menarik Dania dalam pelukan. Menjadikan Dania satu-satunya adalah harapan terbesarnya. Walaupun kenyataannya menuntutnya untuk berbuat adil jika memang bayi itu adalah anaknya. Aku menunggui Lingga dan Linta yang sedang bermain di halaman sembari memegang gelas berisi teh panas. Entah kenapa sore ini terasa dingin. Hamil muda membuat tubuhku bereaksi, menandakan ada kehidupan dalam rahimku. Aku akan lebih nyaman meminum teh hangat seperti ini. Lalu setelahnya, aku menyantap makanan serba hangat. Jika aku paksakan meneguk atau meminum dingin, maka perut ini akan menolaknya. Hal seperti ini pernah terjadi persis saat mengidam anak pertama, Lingga. Aku sengaja tidak memegang ponsel untuk sementara waktu, ingin lebih fokus menenangkan pikiran. Kejadian lusa masih menyisakan sakit sampai saat ini. Bahkan aku sampai tak bisa tidur. Aku juga tak berani menanyakan kejelasan masalah Mas Abdi dengan Dewi, mantan istrinya. Walaupun sangat ingin, tetapi sekuat tenaga ku tahan bibir ini untuk bertanya. Aku trauma, jelas sangat trauma dengan masalah poligami. Aku memang berdosa karena menolak salah satu syariat, tetapi kulakukan bukan tanpa alasan. Jika dulu bersama Bang Adam, tanpa poligami saja, dia tidak bisa adil kepadaku, apalagi sampai harus poligami. Deru suara mobil Mas Abdi membuat Lingga dan Lintang berjingkrak, kegirangan. Mereka langsung menghambur, apalagi setelah mengetahui papanya membawa 2 plastik. Mereka sudah bisa menebak isinya, 1 untuk Lingga dan 1-nya untuk Lintang. Keduanya berisi makanan cepat saji. Entah apa isinya, aku lupa menanyakan ketika keduanya berbalas percakapan lewat ponsel tadi. Mas Abdi mengajakku masuk. Seperti sebelumnya, aku masih enggan menanyakan perihal kemajuan masalahnya dengan Dewi. Lagi pula, Mas Abdi juga belum berkeinginan berbagi cerita. Terbukti, ia langsung mengajak makan tanpa membahas apapun perihal pertemuannya dengan dokter kandungan Dewi. Seperti ini perjalanannya hingga sampai 1 minggu, tak ada kejelasan. Aku mulai dilanda keresahan karena Mas Abdi masih juga bungkam. Ia bersikap seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal yang terjadi akhir-akhir ini malah membuatku semakin tak tenang. Seperti biasa, Mas Abdi disibukkan dengan resto yang sudah dipesan untuk acara. Ia sudah sibuk sejak pagi. Nanti ingatkan aku ya, usai duhur akan menemui Dewi dan keluarganya. Apa kamu mau ikut? Untuk pertama kali, Mas Abdi menyebut nama Dewi setelah peristiwa itu. Ia mencuci tangan setelah datang memeriksa tempat yang akan dipergunakan untuk acara nanti malam. Enggak, aku di rumah saja. Aku menyediakan handuk kecil untuk mengelap tangannya. Serius, gak mau ikut? Mas Abdi memastikan. Aku sendiri memang tak berniat ikut. Aku tak cukup kuat jika kenyataannya berkata lain yang tidak sesuai dengan harapanku. Enggak. Kenapa? Kenapa tanya? Masa dia gak bisa menebak sendiri sih? Takut aja kalau gak sesuai harapan. Terus gak ikut? Bisa sesuai harapan gitu? Aku beralih pandang. Sebenarnya malas menanggapi bahasan yang seperti ini. Setidaknya kalau iya, aku tidak harus menyimpan kenangan pahit. Mas Abdi tertawa. Aku kesal dengannya. Bisa-bisanya saat-saat genting seperti ini, dia menertawakanku. Perasaanku sekarang ini sedang kalut, sedih, dan entah bagaimana lagi menyebutnya. Aku jelas tersinggung. Kutinggalkan dirinya tanpa membalas ucapannya. Dan, sayang, dia memanggil. Aku malas menanggapi, pun tidak menoleh sama sekali. Lebih baik menikmati sarapan dengan Lingga dan Lintang daripada berdebat membahas masalah yang hanya membuat hatiku sakit.
Siangnya aku memaksa menemui Mas Abdi karena sesuai permintaannya. Dia sedang duduk membuka-buka daftar menu. "Mas," panggilku. Dia menoleh. "Oh iya, sudah mau duhur ya?" Rupanya Mas Abdi sudah mengingatnya. Meskinya tadi ku telepon saja supaya tidak mengganggunya. "Kamu harus ikut ya?" pintanya sambil mengajakku pergi dari resort ini. Kami berjalan beriringan melewati halaman belakang. "Enggak ah," jawabku. Tiba-tiba ponselnya berdering. "Adam telepon." Mas Abdi menyodorkan ponselnya, meminta agar aku yang mengangkatnya. Aku menerima ponsel itu, lalu sengaja berhenti untuk berbicara agar terdengar jelas. "Halo, Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam. Dan kami ada di depan. Bisa ajak anak-anak ke sini?" "Kami?" tanyaku bingung. "Iya, aku dengan Dila, juga ibu," jawabnya. Aku menatap Mas Abdi untuk meminta persetujuan. Dia mengacungkan jempolnya. "Oke." Sampai lupa mengucapkan salam. "Mas Adam ada di depan," ucapku bernada meminta izin. "Temuilah," bilang. "Mas lagi ada acara di luar." Aku mengangguk. "Iya." Mas Abdi berjalan sendirian. Aku berbalik untuk menemui anak-anak. Kemudian mempertemukannya dengan Bang Adam. Dila tampak berdiri anggun, mengenakan gamis berwarna biru muda dan pasmina hitam pas sekali dengan warna kulitnya yang putih. Dia tampak lebih segar dari beberapa hari yang lalu. Saat aku menjenguknya di rumah sakit, kami berjalan perlahan menuju ruang bagian dalam resort ini. Aku sengaja mengajak mereka ke ruangan khusus agar kami bebas mengobrol tanpa terganggu atau mengganggu tamu. Dila dan ibu baru pertama kali datang kemari. Keduanya mengedarkan pandangan ke seluruh isi resort ini. "Mewah resortmu Dan," ibu memuji. Beliau mengambil duduk lebih dulu. Kemudian disusul Bang Adam yang sedang menggendong Lintang. "Punya Mas Abdi, Bu. Dania cuma numpang di sini," jawabku. "Sama saja kan, Mbak?" Dila ikut bersuara. "Ya, alhamdulillah Mas Abdi mau berbagi denganku," balasku. Tiba-tiba Bang Adam berdehem. Apa ucapanku menyinggungnya? Entahlah, mungkin saja. "Oh iya Mbak, rencananya 2 hari ini aku akan menjalani tes terakhir. Bisa Mbak Dania menemani aku?" Permintaan Dila baru saja mengagetkanku. Bagaimana mungkin dia berubah secepat ini? Bukankah belum lama ini ia menolak kedatanganku? Sehingga aku sengaja memberi jarak untuk menjauh. Kenapa jadi berubah baik begini? "Bisa kita ngobrol berdua, Mbak?" Dila berbisik, sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. "Bisa, kita bicara di luar saja," balasku lirih. "Bu, kita keluar sebentar ya." Ibu dan Bang Adam yang sedang bercengkrama dengan Lingga dan Lintang menoleh dan mengangguk hampir bersamaan. Aku mengajak Dila keluar ruangan, di mana ada sebuah kolam ikan yang sengaja dibuat melingkar. Kemudian ada 2 buah kursi di sana, di bawah pohon rindang. "Duduk." Aku mengambil tempat lebih dulu, baru Dila menyusul. "Mbak," Dila memanggil sambil menoleh ke arahku. Aku membalas tatapannya. "Tumben mau main ke sini?" Aku mengalihkan perhatian. "Iya, makasih ya Mbak, sudah membuatku sadar," balasnya. "Sadar," katanya. "Aku minta maaf karena berprasangka buruk padamu. Padahal sebenarnya aku hanya iri melihatmu, Mbak. Mbak begitu cepat bangkit dan sanggup melupakan Bang Adam dalam waktu singkat." "Cepat bangkit? Cepat melupakan?" Aku ingin tertawa mendengarnya. "Apa aku salah bilang begitu?" "Oh, enggak, benar malahan. Tapi tidak semudah yang kamu bayangkan. Maafkan aku Mbak. Aku tak berpikir 2 kali
saat Bang Adam mengajakku menikah siri. Aku enggak, sudah, jangan dibahas lagi. Aku melihat Dila menunduk, lalu menyapu pipinya dengan punggung tangan. Ia menangis. Entah apa yang ada dalam hatinya. Menyesalkah atau terluka? Lalu, menyesal kenapa? Bukankah dia sudah mendapatkan tempat di rumah ibu dan di hati Bang Adam? Aku gak bahagia, Mbak. Gak bahagia? Bagaimana mungkin gak bahagia? Dia mendapatkan semua yang dia inginkan, bahkan semua yang tidak aku dapatkan selama mengabdi di rumah itu. Mungkin karena keegoisanku, aku pun merasa sudah mendapatkan balasan. Penyakitku ini. Dila terseduh, tak melanjutkan ucapannya. Jangan bilang begitu. Penyakit disayangkan sebagai penggugur dosa. Sabarlah, beruntung Bang Adam sangat menyayangimu. Tapi mungkin aku akan sulit memberinya anak, Mbak. Aku gak sempurna. Kalian memiliki Lingga dan Lintang. Mereka anak kalian juga. Dila semakin terseduh. Aku menjadi tidak tega. Sabar, kamu wanita yang kuat. Aku merangkulnya, memeluk dan menenangkannya. Hidupku kini seperti sebuah sulap. Kemarin Dila terang-terangan menolakku. Hari ini dia dalam pelukanku, menumpahkan keresahan dan semua yang menjadi beban batinnya. Mestinya aku bersyukur atau senang melihat mantan maduku ini menderita. Tetapi tidak seperti itu ternyata. Melihatnya menangis dan mengadu menjadikan aku beribu-ribu dalam keberuntungan. Beruntung mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan hidup Lintang dan Lingga. Beruntung tidak pernah memendam dendam, apalagi sampai berniat membalasnya. Sang Maha Kuasa telah menunjukkan kuasanya dengan jalan yang lain, cara yang tak pernah kami sangka-sangka. Aku juga tidak pernah menduga bisa seakrab ini dengan Dila dan ibu. Sungguh, kenyataan ini di luar dugaanku. Aku mengajak kedua anakku untuk naik keranjang. Jam karakter berbentuk Hello Kitty di atas meja menunjukkan pukul 8. Aku menunggui mereka hingga mereka tertidur, lalu menutup pintu tepat saat Mas Abdi sampai di rumah. Ia pamit siang tadi, hingga sekarang baru pulang. Ia tampak letih. Aku menghela nafas berat, merasa harus menanyakan kejelasan perkembangan masalahnya dengan Dewi. Paling tidak aku harus bersiap-siap jika mantan istrinya itu meminta rujuk kembali. Sudah makan malam, Mas? Tanyaku. Mas Abdi meletakkan ponselnya setelah membaca satu pesan yang baru masuk. Sudah. Anak-anak sudah tidur? Dia balik bertanya. Aku sengaja duduk di pinggir ranjang, menunggu berbagi cerita dengannya. Tetapi yang terjadi, malahan Mas Abdi langsung menyibak selimut, lalu merebahkan tubuhnya di bawahnya. Dan, sini. Mas Abdi memanggil. Aku melirik saja, tanpa berniat mendekat. Karena tak mendapat perhatian dariku, dia menepuk ranjang di sampingnya. Sini. Sekali lagi, Mas Abdi menepuk tempat kosong di sampingnya. Mau tak mau, aku beringsut mendekat. Kalau gak mau cerita, berarti aku harus siap-siap mulai besok. Ucapku tegas. Aku tidak berani memposisikan diri dengan menghadapnya. Aku lebih nyaman jika memunggunginya. Karena dengan begini, aku tidak akan terpengaruh oleh tatap mata yang bisa membuatku luluh. Mau kemana memangnya? Mas Abdi merapatkan tubuhnya, lengannya yang kokoh sampai juga memelukku. Pergi, jawabku singkat. Ngontrak? Tanyanya tenang. Iya, gak tahulah, lihat besok. Aku anterin. Aku tercekat mendengar ucapannya yang santai. Aku menghela nafas. Mungkin Mas Abdi merasakan kekesalanku. Ngontrak di sini saja, gratis seumur hidup, sampai menjadi babysitter anak-anakku nanti. Ogah. Kalau ogah, siapa yang bakal jagain nanti? Mamanya lah. Bundanya dong. Hah? Tetaplah di sini
sampai kita menua. Aku gak mau dipoligami, titik. Emang pernah Mas bilang mau poligami? Aku berbalik, mencari tahu lewat sorot mata itu. Entah, aku tiba-tiba merasa bodoh untuk bisa menerjemahkannya. Bu Dewi? Dia ya sama suaminya lah. Suaminya? Maksudnya? Jadi begini. Hampir tengah malam aku mendengarkan penuturannya, bercerita dari kejadian beberapa hari yang lalu sampai malam ini. Rupanya Mas Abdi mengajakku tadi siang karena ingin memperkenalkan aku dengan Dewi dan calon suaminya. Dewi sengaja mengkambing hitamkan Mas Abdi sebagai dalang di balik kehamilannya. Ia bingung karena laki-laki yang berhasil menanam benih di rahimnya menghilang tanpa kabar. Kebingungan mencari keberadaan laki-laki itu, Dewi menyebut satu nama ketika diinterogasi oleh papanya. Akhirnya Mas Abdi menjadi tersangka, padahal dia tidak pernah melakukan hubungan seperti yang dituduhkan Dewi. Setelah mendesak dan berbicara baik-baik, Dewi mengakui masalah yang sebenarnya. Dengan bantuan Mas Abdi, laki-laki itu pun berhasil ditemukan. Mas Abdi sebenarnya ingin bercerita utuh setiap harinya, tetapi aku memang sengaja menghindar. Lalu Mas Abdi memilih bungkam sampai bisa membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa-apa setelah bercerai dengan Dewi. Terkadang hidup tidak sesederhana pemikiran kita. Tidak bisa bermodal baik dan tulus saja, lalu pasti dapat jaminan bakal mendapat kebaikan juga. Bahkan acap kali sebaliknya. Aku sendiri berusaha berdamai dengan diriku sendiri. Memaafkan ternyata jauh lebih sulit. Padahal jelas-jelas karma itu sudah tunai mereka dapatkan. Mas Abdi tak pernah bosan memintaku agar menemani Dila saat berada di rumah sakit. Perlahan dukungan itu yang membuatku bisa menerima mereka. Menerima dalam arti kata, membiarkan luka masa lalu itu menguap dan menjadikan mereka seperti saudara. Bagaimanapun, Bang Adam adalah ayah dari dua orang malaikat kecilku. Ketika kita saling memahami dan saling menguatkan, maka itulah bahagia. Aku percaya cinta itu diciptakan untuk saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Selesai. Terima kasih ya buat penonton setia Hani Diary yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, mohon maaf jika Hani ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.